nggak trauma gitu loh. Sedangkan dia nggak bisa keluar kan, dia di lapas narkotika aja statusnya masih high risk. Nah itu selama 6 bulan harusnya harusnya ya Pak Dirjen itu melihat loh, udah kan harusnya udah turun lah statusnya, jangan high risk. Kalaupun emang mau di sana jangan di high risk, itu yang kita takutan gitu loh. Takutnya Bang Amar down, takutnya Bang Amar putus asa, karena kan sebelum sebelum dibawa ke NK aja sama saya tuh udah mau putus asa gitu loh kan, nggak mungkin saya ceritakan semuanya gitu. Jadi Oh tidak ada, artinya kalau itu kan masalah pembuktian terkait menyangkut masalah siapa pelakunya, ikut mengedarkan tidak atau ikut membantu tidak, terkait barang buktinya beratnya berapa, kan tidak masuk ke dalam wilayah high risk itu. Tapi kalau yang dikenakan pasal 144 pasal ayat 2 itu kan kalau nggak salah penjualan ya. Ya. Itu memang karenanya untuk maaf ya residivis dalam konteks ini. Loh, Untuk bisa dialihkan. makanya kan saya bilang kan saya tidak mau membahas keputusan yang sudah putus kemarin. Artinya kan keputusan kemarin sudah inkrah. Tapi kita juga akan melakukan upaya hukum. Upaya hukumnya apa? Dalam waktu dekat kita akan melakukan peninjauan kembali. Karena hasil diskusi tim kami bersama dengan Amar Zoni selama 6 jam banyak ditemukan. Ya dok ya, ya banyak ditemukan bukti yang belum timbul di dalam persidangan kemarin. Nah inilah peluang kami untuk melakukan upaya peninjauan kembali, gitu loh. Cuman bukti-bukti ini kan butuh waktu, bukti-bukti ini butuh waktu kita kumpulkan, karena ada beberapa yang kita juga harus minta. Ya kan harus minta ke instansi terkait bukti-bukti tersebut. Makanya kemarin dengan batas waktu yang ditentukan banding di 14 hari, kita nggak cukup waktunya untuk mengejar dokumen-dokumen itu, sehingga kan keputusan itu kita terima, kan Amar terima menjadi inkrah, dan kita akan melakukan peninjauan kembali. Nanti akan ada kejutan-kejutan di dalam peninjauan kembali itu sendiri. Apa yang kita akan sajikan kan di dalam novum temuan baru kita terkait menyangkut masalah peninjauan kembali itu sendiri. Bang, artinya ketika Amar sudah dipindahkan ke Nusa Kambangan, pihak Abang mungkin ada untuk mempercepat waktu berjauh kembali. Tapi kan berpacu dengan waktu juga supaya Bang Amarnya nggak keburu depresi lebih panjang gitu. Nggak, artinya bahwa kalau kita melakukan peninjauan kembali, kan itu juga tidak menunda daripada eksekusi jaksa yang kemarin. Artinya kan peninjauan kembali kan namanya upaya hukum. Nah, yang sekarang dimasalahkan, kan sebenarnya bukan masalahkan. Artinya sekarang yang kami ingin minta keterangan adalah terkait masalah pemindahannya Amar Zoni saja. Bahwa pemberitaannya saya sebagai kuasa hukumnya bahwa ini high risk, bahwa ini high risk kan saya baru mendengar dari pemberitaan-pemberitaan yang ada. Lalu saya baru mendengar dari pihak keluarga, saya baru mendengar dari pihak dokter Camelia. Nah, selama saya mendengar itu saya tanya buktinya bahwa ini high risk ada tidak untuk Amar Zoni. Karena mereka tidak punya dokumen terkait menyangkut masalah high risk, lah makanya dari itu kantor kita bersurat untuk meminta penjelasan terkait asesmen daripada high risk itu sendiri apa, gitu loh, biar kita pelajari. Jadi biar kita bisa menjelaskan juga ke publik, gitu loh, kalau ternyata yang dikategorikan high risknya Amar Zoni itu adalah ini, gitu ya dok ya, ya Panji gitu, ya, kan seperti apa gitu loh high risknya. Nah itulah yang kami butuhkan jawaban secepatnya dari Ditjen Pas. Tapi kalau abang melihat dari kata Erik, tapi dia mengulangin ketiga atau keempat kali di tempat di tempat yang tidak ada kasus narkoba atau lapas negara, tapi dia melakukan itu maksudnya itu Gini, artinya bahwa kan ini orang sakit. Kalau orang sakit itu harus diobati, kan? Kalau orang sakit ini harus diobati. Nah, diobatinya apa? Yaitu rehabilitasi. Ketika dia dimasukin lagi di dalam penjara, lalu badannya, psikisnya mau minta sesuatu, siapa yang ngobati? Jeruji nggak bisa ngobatin. Yang bisa ngobatin adalah pengobatannya. Ya, kenapa dia mengulangi lagi? Kenapa dia mengulangi lagi? Orang sakitnya nggak disembuhkan. Ya kan gitu loh. Kalau sakitnya disembuhkan, dia pasti nggak akan mengulangi lagi. Iya. Kenapa perbuatannya itu berulang? Iya. Karena kan penyakitnya tidak disembuhkan gitu. Aku tambahin ya kalau Ya, aku oke. orang terdekatnya gitu. Tapi emang bener aku melihat gitu, karena di rutan itu tidak mendapatkan pengobatan. Jadi ketika dia ya dikatakan apa ya, kesakau ya, ya dia butuh pertolongan itu. Kayak wajar lah kalau diiming-imingi dikasih, atau ya wajar dia berulang lagi di sana karena dia tidak dapat pengobatan di sana gitu loh. Jadi saya emang bener-bener melihat itu gitu loh. Jadi Bang Amar ini bener-bener sakit yang bener-bener emang harus ditolong, ditarik, ditaruh di rehab gitu loh, bukan ditaruh di sana gitu loh.
Jadi itu yang aku lihat selama aku dekat sama Bang Amar gitu. Jadi kalau yang disebut high risk itu adalah yang hasil asesmennya itu betul-betul terbukti dia bandar, mengedarkan, bukan pengguna narkoba, bukan pemakai narkoba. Kalau Ahmad ini kami baru menyimpulkan sementara dia pengguna, korban penyalahgunaan narkoba. Artinya dia harus direhab, bukan kriminalisasi, begitu. Jadi kita lagi menunggu bukti dia bandarnya itu asesmennya mana, karena high risk itu bandar yang masuk ke kategori high risk. Gitu. Pak Haji dari adik sendiri nggak boleh sampaikan, nggak mungkin dari keluarga sendiri perwakilan seperti apa untuk menjaga biar mental dari Amar sendiri seperti apa? Menyampaikan itu? Mungkin ada yang belum sampaikan. Saya saya cuma minta ke media dan juga ke masyarakat Indonesia supaya ya Ditelaah aja. pertama yang jelas jauhin narkoba, pasti harus jauhin narkoba, menghancurin kita. Contohnya abang saya gitu kan, contoh besar abang saya sekarang gitu kan. Dan tapi gimana pun juga abang saya sakit gitu, dan itu aja sih. Semoga keluarnya teman-teman. Dokter kan mungkin selama ini sering mendengar curhat apa yang kata-kata Amar yang paling takutkan sebenarnya, yang takutkan terjadi di Indonesia. Iya, pastilah. Takutkan apa? Ya kalau paling ditakutkan ya itu ketika dia dibawa ke NK. Jadi emang bener-bener yang seperti dibilangin high risk, one man one cell gitu. Bayangin dia cuman ada kegelap, ada penerangan cuman 2 watt atau sampai 5 watt. Coba bayangin aja. Kan dia yang di narkotika aja, yang berdua sama siapa sih salah satu terdakwanya Ko Andi itu, dia aja tuh kayak bete, apa yang harus gue lakuin, yang dilihat cuman tembok ini, gimana orang mau nggak trauma gitu loh. Sedangkan dia nggak bisa keluar kan, dia di lapas narkotika aja statusnya masih high risk. Nah itu selama 6 bulan harusnya ya Pak Dirjen itu melihat loh, udah kan harusnya udah turun lah statusnya, jangan high risk. Kalaupun emang mau di sana jangan di high risk, itu yang kita takutkan gitu loh. Takutnya Bang Amar down, takutnya Bang Amar putus asa, karena kan sebelum dibawa ke NK aja sama saya tuh udah mau putus asa gitu loh kan, nggak mungkin saya ceritakan semuanya gitu. Jadi itulah ketakutan aku dan keluarganya gitu loh. Itu mungkin ini penegasan soal status pemasaran kemarin kan sebentar sebelumnya kan Ya, ya pas banget ya. kemudian Pak Bakri mengatakan belum ada pencabutannya, mumpung ada keluarga juga mungkin belum ditegaskan seperti apa sebenarnya status pengacaranya. Ya oke deh, mumpung ada adiknya kan. Jadi kan selama ini kan kemarin konferensi persnya cuma aku dan Bang Krisna gitu. Jadi gini, keluarga dan aku tidak memaksa untuk Bang Amar ganti PH. Semua keputusan ada di tangan Bang Amar. Biar gimana pun hidupnya hidup Bang Amar, masa depannya masa depan Bang Amar ya. Namanya Bang Amar itu sakit, pasti agak labil memang dia orangnya gitu loh. Ditambah emang PH yang lama itu kan sudah cukup dekat gitu kan, karena kan sudah berkali-kali menangani kasus ini gitu kan. Nah, tapi ada permasalahan di aku, sedangkan saya dan Bang Amar ada kedekatan juga, jadi dia sangat bingung gitu. Nah, di situ aku dan adik-adiknya Bang Amar sudah jangan ikut campur, biarkan Bang Amar yang memilih siapa yang mau jadi PH-nya untuk melanjutkan kasus ini gitu. Nah, akhirnya Bang Amar memutuskan untuk memakai Bang Krisna, dan boleh ditanya sama Panji, itu keputusan Bang Amar sendiri kan Ji? Coba Ji, nah. Coba Ji tambahin waktu hari Senin, waktu hari Selasa kesana gitu. Iya. Bang Amar bicaranya. Iya, itu keputusan Bang Amar sendiri juga sih. Ya, jujur gue kan dokter nih yang denger tuh, gitu kan. Kalau memang ya. Tapi dok, mau tidak mau ini kan belum ada pencabutan, indikasinya adalah adanya dualisme pengacara. Ini gimana? Nanti PK-nya seperti apa? Apakah yang mau Mbak Krisna atau nanti Om Jon atau Mas seperti Juwana yang bisa jawab, karena Mas Juwana yang ini. Jawabannya. Oh enggak, Iya. jadi gini Bang, ini aku ini. Nih, Iya. jadi waktu itu pencabutan waktu di sidang hari Kamis ya, aku jelasin ya. Ini kan hari Kamis 28 Iya, kan? iya. Ya, 23 ya kan. Nah, ini hari Kamis Bang Amar udah menandatanganinya sebenarnya. Kemudian hari Jumat PH lama datanglah. Ya itu yang saya bilang, Bang Amar itu kan sakit, pecandu gitu ya. Pasti dia mentalnya labil. Kalau
ini punya ketakutan lah gitu. Dia jadi akhirnya ragu, akhirnya memutuskan untuk tidak mencabut tapi menambah PH tersebut gitu. Cuman kan biar gimana saya harus diskusi balik dong dengan tim Bang Krisna. Ya benar seperti Bang Krisna bilang, tidak mungkin satu kapal itu 2 nakoda, bagaimana bisa sejalan nantinya gitu. Jadi aku bilang sama Bang Amar, putuskan matang-matang, kita tidak memaksa. Kalaupun emang Bang Amar memutuskan untuk tetap dengan PH lama, kita menghargainya. Sangat-sangat menghargainya gitu. Tapi kalau emang putusannya memakai Bang Amar, ya udah kita juga menghargainya gitu. Jadi ya hari Senin tanggal 9 Mei itu balik lagi tim Bang Krisna untuk gimana nih, mau siapa yang kamu gayat lah intinya gitu. Akhirnya Bang Krisna itu Bang Amar itu memutuskan Bang Krisna dan bikin surat pencabutan lagi di tanggal 9 April, ada yang tulisan tangan. Ya gitu. Jadi Tidak merasa menerima nih gimana, Dok? coba Mas Jona udah dikirim belum suratnya? Dijelasin sama Kalau Mas tidak Jona. merasa menerima, saya kira kan setiap kantor punya alamat pengiriman surat ya. Jadi ini surat sudah dikirim melalui kurir yang dapat dipercaya lah. Kan banyak kurir sekarang sudah dikirim ke alamat kantornya. Nah mau dia terima atau tidak ya itu kan ke beliau ya yang memiliki kantor tersebut. Karena pada saat kita akan ke sana udah diterima dan juga ada tanda terimanya. Dan untuk Andi Mualim juga kami sudah kirim ke alamat yang tertera di alamat kantornya. Ya. Sudirman kalau nggak salah. Pokoknya mau. Ini tanggal 9 ini tanggal 4 surat saya tanggal. Iya, ini yang Bang Amar mana? Ya, aku bacain ya. Oke. Nih, ini dari Bang Amar ya. Ini tanda tangan Bang Amar sendiri ya, dan bisa dipastikan saya tidak bisa masuk ke dalam lapas itu. Jadi tidak ada mungkin pengaruh dari saya ya kan. Gitu kalau mungkin emang ya, saya yang bertanda tangan di surat pernyataan pencabutan kuasa. Saya yang bertanda tangan di bawah ini nama Muhammad Amar Akbar alias Amar Zoni, tempat tanggal lahir bla bla bla, pekerjaan tunakarya, alamat Lapas Narkotika Cipinang. Dengan ini menyatakan 1, mencabut semua kuasa yang saya berikan kepada John Matias Associate dan kawan-kawan. 2, bahwa sejak ditandatangani surat pernyataan ini, John Matias tidak berhak mewakili saya baik di dalam ataupun di luar pengadilan dan dalam hal apapun terkait upaya hukum yang saya lakukan. 3, saya dengan ini menguasakan sepenuhnya tulisannya jelek, bahwa saya memberi kuasa penuh kepada Krisnamurti lawyer dan partner dan menguasakan untuk melakukan peninjauan kembali dan segala sesuatu yang berhubungan dengan kuasa yang saya berikan. Lapas Narkotika Cipinang 4 Mei 2026. Nih, dan sudah menandatangani PK juga kan? Iya, kuasa saya tahu. Tapi Majen itu kemarin ada wawancara tuh memiliki kertas yang sama dengan tanda tangan Bang Amar juga, bahkan ada stempel sidik jari di Bang Amar di situ. Itu menyatakan bahwa di kertas itu isinya bahwa Bang Krisna di sini hanya sebagai penambah, sebagai tim kuasa hukum dari Amar juga. Iya, saya jelasin ya di sini. Memang hari Jumat setelah tanggal 28 pencabutan, jadi Bang Amar itu bikin 2 kali pencabutan. Terakhir sidang 23. Yang pas sidang terakhir putusan itu kan Bang Amar udah tanda tangan, ya kan? Pencabutan. Kemudian yang tadi saya bilang hari Jumat PH lama datang untuk bilang tidak banding dan mencabut lagi supaya ini tidak ada pencabutan oleh Om John tapi menambahkan, ya kan? Oke, akhirnya saya diskusi lagi dengan Bang Krisna, tidak bisa yang tadi saya bilang, tidak bisa gitu. Harus dipilih salah satunya, ya kan? Akhirnya saya mencoba sampaikan kepada waktu itu istrinya Andi kalau nggak salah ya, salah satu, karena saya tidak bisa masuk. Istrinya Andi saya bilang tolong sampaikan ke Bang Amar harus pilih salah satu, dan saya juga bicara dengan adik-adiknya biarkan Bang Amar yang memilih karena hidup dia, masa depan dia, keputusan ada di tangan Bang Amar dan di tangan adik-adiknya, bukan saya ini cuma sebagai orang terdekat dan masih orang lain. Oke, jadi hari Senin tanggal yang tadi saya bacakan tanggal 4 Mei ini akhirnya Bang Amar memilih Bang Krisna untuk semuanya dilakukan, segala jenis hukumnya dilakukan oleh Bang Krisna dan partner. Itu tanggal 4 Mei akhirnya dia buat lagi. Mungkin yang surat yang terakhir ini belum sampai, atau mungkin
belum dibaca atau gimana saya nggak ngerti gitu. Jadi Itu sudah dikirimkan ke pihak terkait ketika nanti ada pemberitahuan informasi soal Amar, dikirimnya ke platform pemeriksaan. oh ya, di lapas juga udah kita kasih tahu gitu. Udah dikasih tahu semua gitu. Di lapas NK pun juga kemarin saya kasih tahu juga, karena kan Bang Amar itu yang hafal cuma nomor telepon saya. Jadi pihak lapas NK tuh sudah WhatsApp ke saya untuk Bang Amar sudah diterima dengan baik dan sehat. Saya minta nomor telepon lawyer. Oke, saya ngasih tahu ya lawyer terbarunya ini berkas-berkasnya udah saya kirim semuanya gitu. Gak sempat baca? Dengerin aja. Klik icon text to speech, gak pakai ribet di okezone.com.